Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Aptika 3I dan teman-teman pengurus, kemudian Bapak Dekan K3, Wakil Dekan dan Kapoldi, kemudian terkhusus para narasumber, selamat datang, kemudian para mereka yang dari perusahaan, kemudian yang paling istimewa adalah dari mahasiswa dan seluruh utusan Aptika 3 seluruh Indonesia. Alhamdulillah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa puji syukur kehadiran saya sempat menyaksikan suatu kegiatan yang luar biasa. Saya baru terbang dari Semarang dan langsung ke sini. Nah, kesan pertama yang saya dapatkan, saya sering mengikuti pertemuan nasional dan internasional, tapi kok rasanya pas saya masuk kegiatan hari ini tidak kalah dengan event nasional dan internasional lainnya. Terus kesan yang kedua yang saya dapatkan, bahwa kok hari ini juga pemateri rasanya saling melengkapi, ditambah lagi dengan penanya-penanya yang luar biasa. Sebagai rektor tentu saja saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan, suatu hal yang luar biasa. Jadi bagi akademisi akan ada tambahan pencerahan, kemudian bagi praktisi ini salah satu bentuk sinergi bahwa ternyata K3 sangat luas dan sangat banyak. Nah, sebelum saya sekaligus menutup acara hari ini, saya juga perkenalkan diri. Jadi saya secara nasional di K3 pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Nasional. Jadi K3 ini termasuk Kopindo, SI, BKI, dan semua perusahaan jasa K3 yang melakukan pemeriksaan di perusahaan-perusahaan dan di tempat lainnya bekerja sama dengan pengawas ketenagakerjaan. Jadi salah satu merek itu insulin, saya adalah owner insulin yang bergerak di bidang PJK3 pembinaan dan PJK3 periksa uji. Ya. Terus yang kedua, saya backgroundnya juga praktisi. Saya dulu di BUMN sebagai HSM manager sekaligus politik. Jadi punya pengalaman di tambang, kemudian di migas, kemudian di maritim, dan yang saya lakukan, saya pernah keliling 5 negara khusus terkait aspek K3. Nah, sebagai akademisi saya juga pernah jadi wakil dekan K3 dan dekan K3 Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan. Ya. Pelatihan juga cukup. Saya pernah ikut International Sales Management di Swedia, tepatnya di Stockholm dan Göteborg, lanjut Advanced Safety di China, kemudian Offshore Pressure Inspector di Australia, dan macam-macam. Nah, yang saya mau pesankan satu hal aja, bahwa ternyata kalau kita lihat materi tadi, faktor pelaksanaan menjadi kunci. Bahwa kalau misalnya saya dengar tadi pemateri, ya, kebijakan perusahaan, kemudian komitmen perusahaan ternyata jadi kunci. Tidak harus misalnya berbicara terlalu jauh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya. Akan tetapi pengalaman saya juga, saya biasa dipakai juga dulu sama BHM dan Chevron, kemudian Pertamina untuk melakukan quality and safety assessment. Nah, apa yang saya dapatkan bahwa ternyata dalam penerapannya K3 itu atau misalnya politik itu tidak saja ditentukan dengan undang-undang yang banyak. Kalau kita di Indonesia peraturan terlalu banyak, ya kan? Akan tetapi faktanya di lapangan, misalnya di Total, di Chevron, sederhana saja. Kalau perusahaan bilang, ya, misalnya harus lengkap job safety analysis, harus orang yang kompeten seperti ini, takut semua. Itu padahal undang-undang kan, peraturan dari perusahaan yang betul-betul komitmen terhadap K3. Nah, materi tadi mengajarkan kita bahwa ternyata perusahaan itu menjadi ujung tombak daripada pelaksanaan K3. Ini saya sengaja sampaikan karena secara nasional itu kasak kusuk terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Padahal kalau saya kebetulan orang hukum juga, saya sarjana hukum dan magister hukum. Orang banyak bicara tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tapi dia tidak ngerti undang-undang. Jadi undang-undang itu ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, ada Kepres, ada peraturan menteri, ada keputusan menteri, kemudian ada surat edaran. Nah, kita di Indonesia sebenarnya sederhana saja, tidak usah sampai undang-undang dirubah. Pak Prabowo saja bikin keputusan presiden bahwa semua kementerian harus melaksanakan K3 secara konsekuen, aman sudah.
Karena faktanya ternyata ketika PHN, ketika Total, ketika PT Badak, ketika Pertamina mensyaratkan K3 atau pelaksanaan secara konsekuen, ketika perusahaan tambang meminta pelaksanaan secara konsekuen, tidak ada yang pernah dilanggar. Artinya apa? Ya kita bisa bahwa bukan regulasinya yang penting, komitmen untuk melaksanakan kaitan budaya K3. Dan sekali lagi, saya Rektor Universitas Balikpapan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada APTI K3 yang menjadikan Uniba sebagai tuan rumah. Yang kedua, kedatangan APTI K3 di Uniba ternyata membawa berkah. Presiden mengeluarkan peraturan presiden yang menyatakan bahwa IKN akan jadi ibu kota politik di tahun 2008. Tepuk tangan untuk APTI K3 ini. Dan yang ketiga, mereka akan ke sana besok. Saya sebagai rektor akan mengawal beliau-beliau ini karena mereka adalah tamu istimewa. Dan yang terakhir ini perlu kita semua tadi pemateri menyatakan bahwa ketika dia akan melakukan pekerjaan yang terkait K3, ada yang bilang lihat apakah kompeten, apakah sehat. Nah, secara sistem manajemen apapun itu, quality, international safety management atau maritime safety management dan macam-macam, satu hal bahwa semua harus kompeten dan sehat, material, peralatan yang akan dipakai harus bagus dan tersertifikasi, kemudian dianggap aman. Ketiga, prosedur harus sesuai dengan SOP. Yang keempat, lingkungan. Nah, itu tahapannya. Akan tetapi satu hal yang saya mau sampaikan ini kepada praktisi dan akademisi K3 secara nasional. Saya sebenarnya seorang rektor, tapi saya adalah pelaksana K3 hingga hari ini. Saya ngasih satu contoh pelaksanaan K3 yang relevan dengan saat ini ke depan. Di IKN itu ada pelaksanaan K3. Apa yang dia implementasikan? Yang pertama, sistem manajemen K3. Karena dia perusahaan konstruksi, dia tambah dengan peraturan menteri terkait sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian yang ketiga, ternyata sistem manajemen itu tidak cukup itu untuk membuat aman, kemudian semua berjalan sesuai apa adanya. Ada quality management. Yang ketiga, ternyata K3 itu sudah mulai berpikir, ya bukan K3, jadi K3 itu sekarang sudah tidak relevan, ya kan, berdasarkan itu. Kalau di sana itu K3 harus dipadukan dengan ESG, Environment, Social Governance, bahkan harus berbasis SDG. Makanya kalau misalnya Kementerian PUPR sudah mengeluarkan aturan baru, keselamatan, kesehatan kerja, kemudian keberlanjutan. Keberlanjutan adalah kata kunci. Jadi silahkan laksanakan K3 tapi tidak merusak lingkungan. Silahkan laksanakan K3 tapi keberlanjutan. Jadi benar juga melaksanakan sistem keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan adalah salah satu ikon. Ini adalah tema yang menarik dan harus menjadi pegangan bagi kita semua akademisi dan praktisi di Indonesia. Sekali lagi untuk yang luar biasa yang sampai ke belakang, untuk sementara saya ikut menyaksikan bahwa ini salah satu kegiatan yang terbesar di Indonesia. Tepuk tangan untuk panitia dan semuanya. Sebagai rektor, saya mohon izin sama Pak Dekan, saya mohon izin sama Ketua UAPTI K3, saya minta izin sama aptisi dan semua undangan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mudah-mudahan acara ini berkah, yang paling utama bermanfaat, dan satu hal lagi bahwa K3 adalah keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan keberlanjutan. Sudah saatnya ke depan kita menerapkan namanya SF2 K4 atau SF2 K5, sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan keberlanjutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan alhamdulillah, kita tutup acara ini dengan hidup K3, hidup K3, APTI K3I. Tepuk tangan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta, tamu undangan serta sponsorship seminar ketiga.